Oke teman-teman semua dimanapun berada, jadi untuk pemula hari ini akan saya jelaskan mengenai penghancur shot TV LED menggunakan flyback. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan bisa nanti bertanya kepada saya. Kita harus menggunakan yaitu flyback, mungkin di situ flyback Sony. Nah, dulu ini pernah saya rakit menggunakan yaitu adaptor. Nah, di tutorial saya sudah ada menggunakan gajun. Jadi teman-teman ingin di situ membuat alat flyback bisa melihat di tutorial saya. Caranya ya kita cek menggunakan kaki flyback seperti ini. Nah, di kaki-kakinya ini kita shotkan supaya menghasilkan yaitu api yang kecil. Tapi ingat jangan di situ terlalu besar. Jadi kita shotkan di antara screen dan anoda supaya mengeluarkan api. Kita pilih yang lebih kecil saja. Jangan terlalu besar sebab nanti bisa mengakibatkan panel menjadi short tidak bisa diperbaiki. Jadi di sini kita menggunakan flyback yang di situ setengah rusak kita pergunakan untuk penghancur short TV LED. Nah, kenapa flyback yang setengah rusak? Sebab biasa flyback setengah rusak itu apinya sangat kecil sekali. Oke, di sini saya tunjukkan. Jadi perhatikan, di sini saya dekatkan yaitu screen dan anoda. Ini nanti teman-teman saya perlihatkan apinya itu seberapa. Jadi yang flyback yang umum, yang hitam-hitam itu seperti ini itu ya tetap kita menggunakan screen dan anoda. Jadi kita cari kakinya yang mana di situ mengeluarkan api yang sangat kecil. Nah, semuanya sama, jadi kita pilih di jalurnya itu di mana kita coba satu persatu sampai kita menghasilkan yaitu api yang sangat kecil sekali. Nah, apinya harus berwarna biru seperti ini, jadi saya tunjukkan. Jadi sangat kecil sekali seperti pemetik korek. Nah, ini jadi saya perlihatkan supaya teman-teman bisa melihat dan bisa mencoba untuk penghancur shot panel yang rusak bisa hidup kembali. Nah, ini jadi sudah ada percikan api yang sangat kecil sekali. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, bisa subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Oke, di sini bisa dilihat tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Hari ini akan saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED Polytron blank. Jadi perhatikan backlight hidup. TV ini sudah 2 hari saya perbaiki tidak ada hasil. Jadi kedua dari sisi kanan dan kiri ini sudah saya potong. Jadi jalur yang masuk ke panel itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini sudah saya potong sekitar 4 jalur. Dan yang sebelah kiri juga sudah saya potong 4 jalur. Jadi disebabkan karena ada panel di dalamnya itu short atau pixel itu ada yang konslet di bagian jalur, mungkin itu disebabkan karena masuk ke ground atau dari CKV1 dan CKV2 itu konslet. Nah, untuk kita sebagai seorang servis untuk memperbaiki seperti ini caranya bagaimana, ini nanti saya tunjukkan cara untuk menghancurkan yaitu panel shot itu bagaimana, teorinya bagaimana, caranya bagaimana, nanti saya tunjukkan. Jadi perhatikan dulu supaya teman-teman banyak ilmu dan banyak berpengalaman. Jadi di sini ada 4 jalur, yang mana jalur itu sudah masuk ke panel. Nah, terus yang sebelah sini perhatikan. Jadi di sini juga saya potong yaitu sekitar 4 jalur. Jadi jalur di antara kanan dan kiri ini saya potong ke semuanya. Untuk saya mencari yaitu jalur yang short itu di mana letaknya, nanti saya tunjukkan bahwa yang kita perbaiki ini yaitu panel yang short, panel yang sudah rusak. Apakah panel kerusakan seperti ini masih bisa diperbaiki? Oke, langsung saja di sini saya proses untuk mempercepat waktu. Jadi saya lebarkan terlebih dahulu jalur yang sudah saya potong supaya mudah dalam saya yaitu menganalisa, mencari jalur yang short.
perhatikan jadi supaya teman-teman yang masih pemula bisa paham, bisa mengerti. Jadi kita kerik terlebih dahulu, jalurnya kita lebarkan supaya pada waktu pengecekan itu mudah. Jadi di sini saya potong, saya lebarkan. Nah, terus di sebelah kiri, nah ini ya kita lebarkan semua. Jadi jangan sampai di situ jalurnya ini masuk ke jalur IC. Ada kapasitor kecil itu jangan sampai di situ masuk ke IC. Nanti pada waktu kita cek, mungkin pada waktu kita menghancurkan bisa konslet masuk ke IC. Jadi intinya kita harus memotong, jangan sampai di situ menyambung ke jalur IC. Jadi keempat jalur kita potong. Nah, terus di sini nanti kita cek pakai AVO analog. Itu jadi saya perlihatkan ada sekitar 4 yang perlu kita cek menggunakan AVO analog untuk mengetahui dari jalurnya ini konsletnya itu bagaimana, ini shotnya itu masuk ke mana, nanti saya tunjukkan. Di sini perhatikan, jadi di sini ada CKV1, CKVB1, terus CKV2, CKVB2. Jadi di sini kemungkinan ada yang short atau konslet. Perhatikan, jadi kalau kita mempunyai yaitu AVO analog, bisa menggunakan yaitu X10 atau 1X juga bisa. Jadi yang penting itu di ukuran yaitu 1 kilo. Nanti perkiraan di sini atau ke atas sendiri ya bisa, atau mentok ya tidak apa-apa. Jadi yang penting kita harus mengukur pakai yaitu tegangan 1 kilo ke atas. Tujuannya ya supaya kita lebih mudah untuk mengukur jalur panel yang masuk ke LCD. Nanti ada pergerakan atau tidak nanti saya tunjukkan. Biasanya itu hanya sedikit saja ada pergerakan. Jadi langsung saja di sini saya coba terlebih dahulu. Nah, perhatikan, jadi AVO analog ini saya pindah ke X100 supaya lebih cepat untuk pengecekan. Nah, perhatikan, jadi di sini setelah saya ukur ternyata ada pergerakan sedikit. Nah, perhatikan terus supaya teman-teman yang masih pemula bisa pandai untuk memperbaiki TV LED yang disebabkan karena short. Nah, di sini CKVB2 saya ukur ya ada pergerakan sama dengan yang tadi. Jadi ada pergerakan sedikit saja. Kita ukur terus. Jadi kerusakan seperti ini memang sering saya menjumpai disebabkan karena short panel sehingga menjadikan blank. Nah, ini jadi ada pergerakan sedikit juga sama dengan CKVB 2, kemungkinan ini ya sama dengan CKV1. Saya tunjukkan pelan-pelan supaya teman-teman semua tahu cara untuk memperbaiki panel yang short. Jadi keempat jalur ini mengalami yaitu short sehingga ada pergerakan yang sedikit di AVO analog saya. Dan di sini akan saya tunjukkan yaitu dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan super LED tester. Jadi alat ini dipergunakan untuk pengecekan backlight. Seumpama di dalam TV itu ada sebagian lampu yang mati, bisa dicek menggunakan alat seperti ini. Nah, ini saya pergunakan untuk yaitu memperbaiki panel yang short. Caranya nanti saya tunjukkan.
Perhatikan, jadi sebetulnya tester LED ini bisa dipergunakan untuk penghancur short. Tapi sebelum kita menghancurkan yaitu jalur yang di panel, kita harus mengukur menggunakan yaitu AVO analog terlebih dahulu, baru kita cek pakai tester digital seperti ini. Sebab kalau kita langsung pakai alat seperti ini ya khawatir di situ jalurnya itu bukan short. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu. Jadi ini saya tunjukkan apakah ada tegangan. Nah, kalau betul-betul ada yang short di panel, pasti di sini ada tegangan. Lah ini jadi ada tegangan, yang mana tegangan ini berubah-ubah. Jadi menandakan bahwa panel ini memang sudah short atau konslet. Nah, nanti cara penghancurannya bagaimana? Nah, ini nanti saya tunjukkan. Jadi saya biasa menggunakan yaitu baterai 6 volt. Nah, seperti ini. Seperti yang ada di tutorial saya menggunakan yaitu sebagai penghancur komponen, tapi di sini nanti saya pergunakan untuk penghancur short panel. Nah, perhatikan, jadi kita tancapkan groundnya ini di bagian pinggir. Nah, pinggir panel kita jadikan satu dengan AVO analog, supaya pada waktu kita pengecekan apakah sudah jebol atau sudah lepas short yang ada di dalam panel, nanti kita ukur pakai AVO analog. Jadi di sini saya coba, ini saya tes di groundnya apakah, lah ini jadi baterai ini sudah berfungsi sangat kuat sekali. Nah, sebagai penghancur short panel. Nah, perhatikan, jadi jangan sampai di situ takut, jangan sampai di situ menyentuh ke bawahnya, berhati-hati. Kalau kita menyentuh ke bawahnya bisa menjadikan panel ini tambah menjadi parah, tidak bisa diperbaiki. Kita harus menggunakan kamera pembesar supaya kita tahu jalur mana yang kita tancapkan nanti. Di sini kita tekan-tekan secara pelan-pelan bergantian satu persatu. Oke, sudah selesai. Sekarang saya coba menggunakan yaitu AVO analog. Biasanya ada yang sudah putus di jalurnya, shortnya sudah hilang. Jadi di sini saya ukur shortnya sudah hilang, CKV 1. Sekarang saya coba CKV B1. Nah, perhatikan, di CKV B1 ternyata ada pergerakan sedikit. Terus di yang satunya ya ada pergerakan masih tetap. Jadi kita harus bersabar, sebab ini pengukurannya ya kita harus berhati-hati apakah sudah betul. Nah, terus dengan teori yang kedua, ini saya menggunakan yaitu penghancur short menggunakan flyback. Jadi alat ini pernah saya rakit kurang lebih sekitar 20 tahun sebagai penghancur short di TV tabung untuk memperbaiki yaitu RGB bagian warna. Jadi saya menggunakan yaitu flyback dari TV Sony. Jadi kalau teman-teman semua ingin menghancurkan panel yang short, bisa dipergunakan yaitu menggunakan alat yaitu flyback. Nah, flyback ini apinya kita ambil yang sangat kecil sekali. Nah, di tutorial saya sudah ada, tapi di situ apinya sangat besar, jangan dicontoh. Jadi diambil apinya yang kecil saja. Nah, di tutorial saya sudah ada, bisa dilihat untuk teman-teman yang masih belajar, yaitu merakit alat untuk pengecekan flyback. Nah, perhatikan, jadi di sini yang bagian positif saya masukkan ke ground. Nah, terus sebagai penghancurnya di jalur short panel. Nah, di sini. Jadi saya solder di CKV B2.
Nah, perhatikan, jadi ini dari screen, yaitu yang saya modifikasi pakai adaptor, jadi sebagai penghancur nanti. Nah, ini nanti saya konsletkan di playback berulang-ulang supaya jalurnya di pixel panel itu bisa lepas. Nah, perhatikan teman-teman semua, di sini sudah saya pasang semua, tinggal saya coba ini saya shotkan secara berulang-ulang. Nah, oke, sudah selesai. Saya coba ini mau saya tes terlebih dahulu. Jadi semoga saja dari penghancur pertama ini bisa lepas, yaitu shot di dalam panel. Saya ukur pakai AVO analog apakah ada perubahan. Nah, di sini ternyata setelah saya konsletkan, saya hancurkan, ohmnya makin tinggi. Jadi menandakan bahwa shotnya ini semakin tinggi. Ini saya coba, ini saya hancurkan yang kedua. Jadi kemungkinan besar dengan yang pertama tadi hampir kurang lebihnya itu mau hancur, cuma ya kita belum tahu seberapa besar konsletnya di jalur pixel. Sebab panel ini sudah blank, kemungkinan sudah tidak bisa diperbaiki, tapi di sini saya coba. Nah, ini saya coba terus untuk menghancurkan shot di dalam panel dengan kedua cara ini. Nah, semoga saja bisa berhasil. Nah, saya shotkan berulang-ulang. Oke, di sini saya coba ini saya tes terlebih dahulu pakai AVO analog apakah jalur di dalam panel sudah putus atau sudah lepas. Nah, perhatikan, jadi kita harus betul-betul bersabar. Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Perhatikan, jadi di situ ternyata tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi posisi AVO analog 0, tidak ada pergerakan. Jadi menandakan shot di dalam panel sudah lepas. Jadi saya tunjukkan supaya teman-teman semua tahu untuk memperbaiki panel yang short. Jadi saya pastikan bahwa jalur di dalam panel sudah tidak ada masalah, sudah putus. Apakah TV kerusakan seperti ini bisa diperbaiki? Saya pastikan ternyata sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang saya coba ini saya lepas semua, yaitu alat saya yang tadinya sudah saya pasang untuk pengetesan apakah TV yang saya perbaiki ini bisa berhasil dengan posisi gambar yang normal. Nah, sebelum kita coba atau kita tes, kita kembalikan yaitu jalur yang kita potong tadi, yang mana kalau kita sambung yaitu hanya sebelah kiri, kalau sebelah kanan tidak bisa dipergunakan. Jadi kita harus menggunakan yaitu satu sisi panel saja. Jadi perhatikan indikator sudah menyala. Sekarang saya coba ini saya hidupkan pakai remote. Nah, nanti ini jadi sudah keluar logo Polytron. Apakah pixelnya masih normal? Alhamdulillah. Jadi ternyata kepure di sebelah kiri dan sebelah kanan ini kesemuanya sangat sempurna. Jadi tidak ada permasalahan. Ini nanti saya tunjukkan untuk penyambungannya bagaimana supaya teman-teman semua bisa menjadi servis yang handal, yang mahir, yang bisa membantu masyarakat. Nah, jadi penyebab TV ini blank disebabkan karena ada pixel yang short sehingga menjadikan IC tidak bisa bekerja untuk mengeluarkan gambar ke panel.
Jadi di sini saya tunjukkan, saya dekatkan pada teman-teman semua supaya lebih mengerti bahwa jalur sebelah kanan ini yang saya potong tidak saya sambung sebab sudah short. Jadi kita hanya menggunakan yaitu sebelah kiri saja. Nah, ini jadi saya solder sebab panel ini sudah short. Jadi kita hanya menghancurkan sebelah kanan saja supaya sebelah kiri bisa hidup. Nah, sekian tutorial saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih.